Is, Assalamualaikum Kak Farhan. Malam. Oke, terima kasih. Ya, Sebentar lagi kita mulai ya, Coach. 1 menit lagi. udah santai aja ya, lagi di rumah. Iya, sama, Coach. Ya, lu mau Oke, ngapain? Pakai Zoom terus. sekarang zamannya Zoom terus ya, Coach ya. Ya, nanti jam 3, jam 4 Zoom lagi. Jadi ada ngaset bentar di kantor. Laris ya, Coach. Ilmunya bermanfaat banget ini, Ya, Coach. nggak apa-apa. Persiapan setelah Lebaran. Gimana UMKM? Ah, Bang Japar jalan terus? Alhamdulillah kita tiap bulan selalu jalan, Coach, UMKM-nya. Gitu. Ya. Ini nggak ada kegiatan, Coach, hari ini. Zoom tadi pagi sama teman-teman di Balai Kota. Ada acara Oh, tahun depan sih, acara apa, Pemprov DKI mau ke Dubai katanya ada kegiatan apa gitu. iya. Oke deh, Coach, udah jam 1, kita mulai aja ya, Coach ya. Boleh, ya. Suaranya Oke, bagus ya? Kedengeran ya? kedengeran, Coach, bagus. Oke. Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sukses. Hari ini kami UMKM Bang Japar ingin berbagi ilmu pengalaman bersama coach yang sangat terkenal, baik hati, ilmunya banyak. Siapa sih yang nggak tahu namanya Coach Farhan ya, Coach ya? Ya, halo. Boleh Boleh, boleh. sedikit untuk mempersingkat waktu, Rani persilakan Coach untuk memperkenalkan diri dulu nih untuk teman-teman yang lagi tune bersama kita. Hmm, Silakan Coach. ya, kalau dipanggilnya Coach Farhan, kalau kegiatan ada beberapa. Kalau di DKI saya Dewan Riset. Jadi riset khusus fokus di ekonomi dan keuangan. Kalau Ah, di sosial saya punya yayasan namanya Wiranesia, jadi Wiranesia Foundation. Satu lagi sih kalau kegiatan swasta saya bergerak di bidang investasi, konsultan wow. project kayak gitu-gitu. Jadi Wah, tergantung ketemu pelanggan saya di sebelah mananya. Kebanyakan ketemunya di sisi UMKM-nya kayaknya, di Wiranesianya. Sebenarnya ada kegiatan lain juga Wiranesia sih. Coach ya. Oke Ya. deh. Coach, ini dong minta-minta pengalaman Coach dong selama megang UMKM ini apa aja sih pengalaman Coach gitu. Ya, kan UMKM ini kan saat ini dibagi dua ya, UMKM sebelum pandemi dan UMKM setelah pandemi. Ya, sebelum pandemi kan bisa dibilang sangat baik ya, bisa dibilang happy ya, khususnya yang di DKI Hmm. terutama. Sangat disupport oleh pemerintahnya ya, banyak lokasi-lokasi, apalagi sangat terbantu dengan adanya CFD kemarin ya, Car Free Day ya. Itu Ah, saya ah, lihat UMKM sangat terbantu ya, hampir di semua ruas jalanan besar itu kan bikin CFD itu kalau kalau minggu ya, jadi itu juga sangat terbantu dan tempat-tempat lainnya tentunya. Nah, tentu saja UMKM setelah pandemi ya tentu saja sangat menantang ya, tidak hanya UMKM bahkan hampir semua lini bisnis ya mau nggak mau memang goyang, apalagi ini sudah lebih dari setahun. Nah ini yang ya nanti sih ada lagi sih namanya UMKM pasca pandemi ya. Ada yang bilang pandemi sebentar lagi usai, cuman ya hanya Kak dia dan dia Betul. yang tahu kayaknya. Iya. Oke, gini toh Coach, Rami pingin minta dong tips agar tetap semangat nih kita UMKM di bulan Ramadan seperti apa ya Coach ya? Sebenarnya sih khusus bisnis UMKM Ramadan ini sebenarnya banyak ya. Tentu saja untuk yang bisnisnya mungkin rendang ataupun yang kue-kue lebaran, hampers itu sebenarnya demand lagi tinggi tuh. Oh Eh, iya, tinggal tan- tinggal tantangannya bagaimana kita mempromosikan produknya ya, bisa mungkin WhatsApp ya, mungkin
ya IG ataupun Facebook. Tapi sih intinya sih mestinya dekat-dekat Lebaran ini demand-nya tinggi ya mestinya. Jadinya mestinya semangat banget nih mestinya nih ya. Istri saya juga kebetulan kan punya punya apa kue ya, bikin kue. Ini aja dari beberapa hari lalu kayaknya udah non-stop terus tuh di dapur tuh. Pesanan-pesanannya Wah, jalan terus gitu. Iya. oh gitu. Terus Coach mau nanya lagi nih, cara Coach membagi waktu antara karir dan keluarga tuh kayak gimana sih Coach? Kan Coach kan sibuk banget nih Coach, apalagi Coach kan founder Wiranesia Foundation. Nah, itu cara Iya. bagi waktu Coach seperti apa sih Coach? Iya, waktu memang sebenarnya nggak bisa dibagi ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya prioritas saja. Mana yang Baik. mungkin lebih penting, mana yang bisa digeser, digeser. Ini emang kadang susahnya. Nah, tantangannya kan saya juga terlibat di DKI. Di DKI ini kan, atau tepatnya mungkin pemerintahan itu kan yang namanya meeting rapat itu selalu dadakan tuh gitu. Bagian itu yang rada sulit sih. Kalau dengan teman-teman ya ataupun dengan swasta sosial itu biasanya kita bisa atur nih berapa hari sebelumnya. Kalau Pemprov ini ya pemerintahan mungkin secara umum itu selalu dadakan tuh kadang sehari sebelumnya. Nah bagian itu kadang-kadang kan kalau kan kita nggak bisa nego, bisa nggak dirubah jadwalnya kalau udah Pemprov kan pemerintahannya kita kan ya mau nggak mau ngikut jadinya jadwal-jadwal lain yang geser. Makanya dengan teman-teman Bang Japar kan gue tadinya maunya pagi, cuman dadakan muncul jadwal geser siang. Jadi ya terpaksa kita yang menyesuaikan sih. Ya, tentu saja saat ini prioritas tentu saja Pemprov DKI ya, karena kan memang memang kita bagian dari tim mereka gitu, khususnya di Oh, bagian kajian atau riset. oh gitu. Terus kalau yang sekarang ini Coach lagi menjalankan bisnis apa ya Coach? Kalau boleh tahu nih kita nih. Iya, lebih banyak investasi ya. Oh Kita investasi. tapi lebih banyak ke konsultan kan, jadi Apa? konsultan konsultan Oh, investasi namanya. oh gitu. Ya, jadi banyak investasi ini kan berlaku 2 sampai 3 pihak. Nah, Mm-mm. pihak pemilik proyek, pihak yang mau mengerjakan, ataupun pihak tengahnya kadang-kadang. Nah, bagian itunya kita menjadi konsultan bagaimana bisa bisa berjalan lancar. Ada beberapa proyek sudah berjalan tapi yang membutuhkan keuangan, kebutuhan permodalan. Nah, itu juga kita bisa bantu sebagai konsultan tapi Oh. Nah, Coach, persiapan apa aja sih Coach yang disiapkan nih untuk melakukan eh untuk membuka usaha nih Coach, kira-kira persiapan apa aja gitu? Modal kah harus ya. diutamakan gitu Coach? Eh, Modal pasti ya, itu sih nggak bisa dihindarkan lah. Oh, pasti. Eh, Modal sih bisa, tapi Tapi yang kalau jelas misalnya modalnya minim gimana Coach? Kita tapi pingin bikin usaha. betul. Jadi tergantung pasar sebenarnya. Oh Kalau gitu. kita nyasarnya pasar individu, biasa modal nggak butuh. Biasanya Hmm, istilahnya kan open PO ya, jadi makanya biasanya bayar dulu atau DP dulu. Jadi biasanya ketutup kalau usaha-usaha kecil ya ataupun pemula. Tapi memang kalau kita pasarnya itu pemerintahan ataupun swasta, ya memang mau nggak mau kan biasanya bayar kan lama ya. Bisa ya, sebulan, bisa 3 bulan. Nah kalau itu butuh modal. Jadi modal itu sebenarnya kebanyakan modal untuk apa kita bilangnya untuk perputaran ya gitu. Kalau modal butuh produksi sih biasanya teman-teman UMKM sih biasanya ada lah ya, kalau pesanannya 1 juta, 2 juta masih ada. 5 juta juga saya yakin masih ada. Cuman kalau setelah dikirim bayarnya 2 bulan, 3 bulan, nah itu kan modalnya nyangkut tuh. Nah jadinya itu dibutuhkan benar. ya dibutuhkan backup pendanaan lah kalimatnya gitu. Hmm, ah, Coach, saya juga mau nanya nih, bagaimana sih Coach perjalanan usaha Coach nih kan lagi ada pandemi nih, apakah menurun, apakah tetap aja nih pada saat pandemi ini atau eh, sangat turun drastis? Iya, eh, karena usaha saya ada beberapa, tentu saja Mm-mm. yang apa berhadapan dengan pandemi ya, iya otomatis tutup ya ataupun bahkan stop ya. Jadi contohnya saya ada usaha mungkin dikenalnya IO atau ya event organizer ya. Event Ah, organizer itu kan mengadakan kegiatan, ya pameran dan lain-lainnya. Pada saat pameran mallnya tutup kan otomatis kan nggak ada kegiatan. ya, Ada juga, saya juga ada kayak outsourcing ya, outsourcingnya tapi bukan outsourcing yang itu ya, outsourcingnya lebih outsourcing sales ya, tim sales. Nah, itu juga sama. Outsourcing sales ini kan biasa keliling-keliling ya, menawarkan ataupun nyari orderan. Itu kan juga kemarin kan tidak boleh lagi kan, kayak outsourcing apa atau tim sales ini kan kebanyakan kan nyari kerumunan kan. Sekarang kerumunan udah nggak ada karena nggak boleh kan. iya Jadi dua betul. dua bisnis itu aja contohnya tahun lalu memang benar-benar ini gitu. Nah khusus
kegiatan pemasaran ataupun IO itu memang udah mulai geser ke online ya. Jadi Online ya? kegiatannya via IG ya, IG Live, kadang-kadang Zoom ya. Tapi kan tentu saja ya tidak semaksimal ataupun sebesar dulu kalau dari segi bisnisnya itu. Tapi sekarang udah mulai bergerak sih ya, udah mulai ada. Contohnya kayak mudik aja ya. Biasanya tim event saya dapat aja tuh orderan eh, kegiatan mudik kan suka ada tuh kayak gunting pitanya ataupun tebar Oh, benderanya ya. Biasanya ah, kan suka ada itu. Kita ah, paling kan nyediain busnya 10 gitu. Ini aja kan udah nggak ada sama sekali. Dan itu udah 2 kali kan berarti kan nggak ada iya, project mudik iya, gitu kayak gitu-gitu aja itu yang memang otomatis ya ya udahlah teman nggak bisa disalahin ya mungkin ini kesehatan tetap nomor satu memang. oh iya, iya, iya. Coach, minta solusi nih. Bagaimana sih caranya menjaga semangat wirausaha pada saat pandemi? Ya. Eh, semangat yang pertama memang berat kalau sendirian ya. Jadi memang mesti masuk komunitas. Jadi saya juga sangat apresiasi nih kepada Bu Fahira ya sebagai ketua ya. Karena memang semangat itu memang kalau sendirian pasti lemesnya semangatnya ada tapi nggak tahan lama. Kalau mau tahan lama itu mesti komunitas ya. Jadi komunitas ini nanti bisa saling curcol, otomatis saling menyemangati gitu. Memang kan kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi misalnya Ah, lagi curcol nih, orderan turun nih, ya kan biasanya ada yang nyemangatin. Jadi semangat itu sebenarnya dari dalam diri ataupun dari sekeliling kita, dari komunitas. Ya. Jadi saran saya sih buat teman-teman yang memang ya tetap semangat pribadi ya, keluarga kan itu juga ada. Tapi tetap kalau bisa join komunitas ya, komunitas UMKM ataupun komunitas-komunitas pelaku usaha. Karena disitulah semangat pertama, kedua ada mungkin kesempatan-kesempatan ya, potensi-potensi misalnya Mbak Rahmi ini dapat orderan misalnya nastar, rupanya saya nggak produksinya nggak sempet nih, ayo teman-teman yang mau join ya kan berarti kan selain tadinya silaturahmi malah ada potensi dapat pekerjaan-pekerjaan orderan gitu. Jadi fungsinya silaturahmi itu ya pertama semangat, kedua kali-kali dapat job tambahan kan gitu. eh, sekalian nih coach sambil menyelam minum air. Kan lagi puasa nggak boleh minum air. Oh ya, oke deh. Setelah buka Terus, puasa boleh. gimana sih caranya untuk menjadi reseller nih? Kan coach kan punya beberapa usaha nih. Kita Hmm. kalau mau jadi resellernya coach bisa nggak nih? Terus caranya bagaimana? Iya, iya. Nah ini menarik reseller ya. Terus terang khususnya pemula ya. Jadi reseller ini memang saya rasa sangat cocok untuk pemula. Mulai ini mungkin saya juga anak muda ataupun mereka yang sama sekali belum punya usaha. Kenapa? Karena kalau benar-benar belum punya usaha sama sekali ya, maksudnya belum pernah nyoba sama sekali, tiba-tiba produksi, tiba-tiba belajar masak, belajar jahit itu kayaknya masih masih panjang tuh prosesnya. Jadi saran saya memang jadi reseller. Nah khusus reseller ini Wiranesia kita lagi bikin platformnya. Platformnya itu platform reseller yang mana nanti teman-teman itu jadi reseller itu tanpa modal sama sekali. Mungkin banyak yang bilang mirip dropship ya. Kalau ini nggak mirip dropship sih. Ini benar-benar pure reseller, mungkin lebih tepatnya seperti referral gitu ya. Nah ini kita lagi kembangkan, tapi memang mengarahnya ini ke benar-benar pemulanya pemula banget gitu. Atau teman-teman yang sudah punya usaha tapi mungkin mau nambah pendapatan kecil-kecilan lalu misalnya jadi reseller juga bisa. Nah ini kita lagi godok, mungkin sebulan 2 bulan lagi kita siapin. Nanti ini juga sifatnya lintas kota provinsi ya, jadinya nanti bisa yang mesen dari Bandung ya, UMKM-nya dari Bang Japar DKI misalnya, itu bisa dan sebaliknya gitu. Ini kita lagi kotak-atik. Itu juga buat solusinya anak-anak lulusan SMK kan, SMA mungkin ya, mau langsung kerja kan juga susah gitu. Nah itu Iya juga benar-benar. Apalagi kan saya sekarang pikir lagi mungkin pandemi jadi itu. masalah. Iya, Ah, ya, pandemi ini memang yang nggak ada yang siap sih. Sebenarnya sih kalau kita tahu akan ada pandemi, kita siapin platformnya semuanya kan. Ini yang sering terjadi, kita baru siapin, ya kita baru melakukan langkah-langkah solusinya setelah ada masalahnya kan. Memang idealnya kan, ya istilahnya minum vitamin sebelum sakit kan. Ini kan kita konsepnya kan sakit duluan baru nyari vaksin. Jadi sedikit terlambat, tapi pembelajarannya bagus sih. Memang nextnya kalau ada seperti ini lagi kita udah siap gitu. nah, untuk cara pemasaran resellernya gimana tuh coach kira-kira? Ya, tentu saja teman-teman nanti kan punya pasarnya ya. Pasarnya itu bisa kita bilang misalnya via WhatsApp group ya kan, kalau WhatsApp group pasti Mbak kan punya WhatsApp teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, lari, semuanya Bang Japar dan teman-temannya itu sebenarnya secara langsung pasar tuh. Nah itu kadang-kadang teman-teman tidak menyadarinya bahwa grup WhatsApp itu sebenarnya pasar. Tapi ada tapinya, jangan juga jualannya itu kayak jualan obat gitu ya, setiap menit forward, forward, forward ya gitu ya. Itu jadi mungkin kalau mau forward bisnis mungkin izin dulu admin, izin ataupun teman-teman izin ya, saya punya usaha ini
mohon maaf nih, mohon tidak mengganggu. Jadi ada etikanya ya. Beberapa kan kadang-kadang di grup WhatsApp itu kan tembak-tembak terus tuh apa iklan-iklannya gitu. Nah, kedua tentu saja Facebook ya, Instagram ya, karena polanya itu udah resellernya itu udah ada linknya, ada tokonya langsung. Nah, itu bisa pakai. Nah, kita sedang uji cobakan sebenarnya dengan 910, sepatu 910. Itu kalau teman-teman mau coba bisa bisa mencoba menjadi reseller sepatu 910 itu juga istilahnya mau atau kalau nggak kalau mau beli dapat diskon kalimatnya itu sih. Oh, Jadi itu kan yang 910 lagi ini kan coach bikin ya, sepatu itu ya coach. ya sepatunya sih yang punya 910 ya. Kita bantu platform resellernya aja nih saya ketik nih. Oh. Di sini. Kalau keuntungan jadi reseller sepatu itu gimana? Apa coach kira-kira? Ya tentu saja tanpa modal ya lalu pertama tanpa modal kedua dapat komisi saat ini kita ngitung komisi 8%. Jadi tanpa modal dan apa bisa apa namanya bisa dapat pendapatan kan bagus ya. Tinggal kita ngitung pasarnya kita apalagi kan info-infonya nih kan sekolahan mungkin mau mulai buka di bulan Juni. Nah, biasanya kalau udah mulai buka sekolah kan biasanya butuh sepatu ya. Apalagi kan udah sepatu kita yang setahun kemarin kayaknya udah rusak tuh asumsi. Udah nggak Dan muat sepatunya bang. dia lo Made in Indonesia nggak muat ya kalau yang nambah berat badan kayak saya kayak sepatunya sedikit melebar. Nah itu jadi banyak tuh. Nah ini lagi kita cobakan. Kalau misalnya jalan lancar nanti kita mau uji coba juga produknya produk teman-teman UMKM gitu. Oh gitu. Boleh lah coach nanti Rahmi jadi resellernya coach ya coach. Ayo dong, ayo dong. Sebenarnya jadi resellernya teman-teman UMKM. Saya nyediain platform aja, nyediain sistem aja tuh gitu. Kalau mau. Coach, ini mau nanya nih, bedanya pengusaha dan penjual produk atau produsen itu apa sih dok? Apa sih coach? Iya jadi kalau mau kita sih bilangnya moda usaha ya. Kalau moda usaha itu biasanya bilangnya itu produsen dan reseller. Ya jadi orang yang memproduksi dan orang yang menjual. Ya, nah menjual ini juga nanti ada jenisnya dua tuh. Kalau dia hanya menjual dengan istilahnya mereknya nggak dirubah, dia tetap namanya itu reseller. Tapi kalau misalnya nih, Mbak Rami misalnya jual baju batik gitu ya, lalu saya beli, lalu saya kasih stempel nih, istilahnya Farhan Collection gitu ya. Nah itu berarti otomatis Mbak Rami produsen, saya juga produsen, walaupun ada mitra untuk produksi dasarnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih beda seperti itu. Nah kalau pengusaha sih ini juga itu cuma lebih bahasa Indonesia aja ya. Saya selalu bilang UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Otomatis pelaku usaha UMKM ya disebutnya pengusaha. Nah tantangannya di Indonesia UMKM-nya ini nggak pede dibilang pengusaha karena kan saya masih UMKM. Secara tata bahasa UMKM itu ya pengusaha kan pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar. Nah gitu. Nah jadi kalau yang besar-besar ini pede dipanggil pengusaha, tapi yang mikro kecil menengah masih malu-malu tuh. Dia lebih senang dipanggil UMKM. Padahal dalam tata bahasa UMKM itu ya pengusaha gitu. Nah jadi kalau ya definisi usaha ya pengusaha ya mereka yang melakukan usaha ya, yang memiliki jenis usaha dan mendapatkan penghasilan di luar mereka tidak seperti karyawan atau yang digaji gitu. Oh, gini coach, Rai mau nanya nih, kalau kita punya komunitas UMKM gitu ya coach ya. Nah, Mm-mm. bagaimana nih cara biar komunitas kita berkembang dan bagaimana nih cara kita menjaga komunitas UMKM kita gini? Gimana ya coach? Ada Iya. tips-tipsnya nggak? Ya tentu saja komunitas itu perlu ada benefit ya. Karena saat Benefit. ini kan apalagi khususnya pandemi orang tuh udah mulai hitung-hitungan ya. Kalau zaman dulu kan semua komunitas diikutin karena ya udahlah gitu ya daripada istilahnya kan silaturahmi. Saat ini dengan adanya pandemi ini orang ada milih-milih gitu ya. Milih dalam arti mana sih komunitas yang paling banyak memberikan benefit gitu. Nah benefitnya itu tidak selalu hanya UMKM-nya gitu. Misalnya Bang Japar misalnya ya UMKM ini tantangannya saat ini banyak yang udah mulai usahanya bagus, lalu tapi izinnya kurang, tapi digerebek misalnya ya, dengan ya karena memang saya aturan kadang-kadang mungkin nggak boleh contohnya. Nah di situ mungkin kita bisa bilang kalau UMKM-nya Bang Japar, kalau misalnya ada istilahnya ya kita nggak bilang permasalahannya, misalnya ada urusan dengan perizinan ataupun urusan dengan misalnya hukum, kita bisa bantu apa namanya menemani atau memfasilitasi. Itu salah satu contoh usahanya atau beberapa misalnya komunitas Bank Jabar kerjasama dengan
teman-teman sosial ya, misalnya ACT atau Dompet Duafa, mereka kan ada dana-dana kecil ya, mikro ya, mungkin bisa menyalurkan ya, ataupun misalnya CSR-CSR-nya BUMN misalnya. Nah, jadi masih ada benefitnya tuh. Kalau komunitas hanya ngumpul-ngumpul aja, biasanya udah mulai udah mulai malas tuh. Kecuali kalau komunitas lari ya, itu kan sambil lari atau komunitas sepeda sambil sepedaan gitu. Nah, ini kembali lagi memang teman-teman komunitas ya saat ini ya otomatis dengan adanya pandemi ya pertama manfaat utamanya yang membantu memasarkan ya gitu. Pemasarannya ke siapa dan ke siapa ini tantangannya memang sih karena ya saat ini pasaran sedikit mengecil ya. Daya beli memang menurun karena kan memang yang dulu karyawan misalnya saat ini mungkin tidak bekerja atau misalnya masih bekerja mungkin gajinya berkurang. Nah, itu jadi otomatis daya belinya ataupun apa nilai belanjanya itu mungkin mengecil gitu. Nah, itu otomatis kan persaingan makin tinggi gitu. Nah, kalau kan gini Coach, misalnya kita punya komunitas UMKM ya Coach ya, baru dibuka. Nah, baru diluncurkan. Itu caranya untuk komunitas itu dikenal dengan sekitar-sekitarnya bagaimana tuh Coach caranya Coach? Paling gampang sama pemerintah, join pemerintah. Oh, dengan Jadi misalnya pemerintah. kalau misalnya mau skalanya misalnya kecamatan contoh aja ya, datangin Pak Camatnya. Oh, Lalu datangin pajak. kita bilang ke Pak Camat, kita ada UMKM, tolong informasikan warganya dong gitu. Itu paling gampang ya. Tentu saja nanti Pak Camatnya akan nanya atau Bu Camatnya akan nanya ya apa definisinya apapun itu ya pertama, kedua dia juga UMKM-nya akan nanya ya tadi lagi manfaatnya apa nih, benefitnya apa gitu. Itu kan masih jelas gitu. Nah, sisanya ya memang perlu ada gimmick tambahan-tambahannya sih. Saya nggak tahu ya apakah tambahin arisan kayak atau kalau nggak ditambahin kalau ada yang sakit kita santunan kayak atau apa. Jadi masih ada manfaatnya, masih ada perbedaannya dengan komunitas lainnya gitu. Oh gitu. Biar ini ya Coach daya tarik orang tersebut ikut komunitas yang baru dibuka itu ya Coach ya. Seperti Betul. itu. Lah, terus satu lagi Coach saya mau nanya. Ada nggak sih dari Coach Farhan kerjasama dengan lembaga keuangan pemerintah di mana bisa para pelaku UMKM tersebut untuk pinjam modal gitu Coach. Terus bagaimana dengan bunganya dan apa yang harus dilakukan para UMKM tersebut atau syarat-syaratnya apa aja sih Coach untuk bisa ikutan pinjaman modal tersebut gitu. Ya secara umum UMKM kan banyak dibantu ya. Ada yang namanya KUR ya, Kredit Usaha Rakyat. Ada yang namanya PNM ya. PNM itu dia punya yang paling murah itu ada namanya PKBL, adalah namanya dana CSR lah istilahnya. Dibilang kalau disebut bunga itu bunganya sangat sangat rendah dan sangat istilahnya sangat kecil lah gitu. Tantangannya memang uh, ya persyaratan itu sendiri. Ini tantangannya ya UMKM pertama kan biasanya nggak punya pelaporan. Bahkan beberapa UMKM tuh nggak punya nomor rekening loh Mbak Rahmi. Jadi bayangin kalau misalnya Mbak Rahmi punya nomor rekening nggak punya. Jadi saya nggak pernah tahu nih bisnisnya itu seperti apa naik turunnya pendapatannya gitu. Saya selalu menyarankan teman-teman UMKM kalau misalnya laporan keuangan belum bisa bikin paling nggak nomor rekening deh gitu ya dan biasakan transaksi melalui apa namanya ya nomor rekening tadi karena tanpa nomor rekening ya kan orang bilang misalnya Mbak Rami omsetnya berapa 20 juta transaksinya apa cash ya kan dia nggak bisa pegang tuh otomatis Ah, biasanya permodalan lebih susah gitu. Nah yang kedua tentu saja BI checking ya kita punya namanya Selik tuh BI checking ini juga jadi tantangan buat teman-teman UMKM. Jadi misalnya Mbak Rami dulu pernah kredit apa ya kredit spray gitu ya atau kredit kasur gitu ya 3 juta sih cicilannya tinggal 50.000 tapi lupa bayar 50.000-nya ini tetap kena tuh BI checking. oh, nah di BI Checking-nya ya Coach ya. Iya, iya, nggak susah sih sebenarnya dilunasin, lalu beberapa saat lalu bersih sih gitu. Nah, cuma kan jadi tantangan kalau kita butuh. Jadi saya selalu bilang buat teman-teman UMKM, kalau butuh modal, walaupun 3 bulan lagi, 6 bulan lagi itu tahun depan, mulai istilahnya membiasakan istilahnya berkomunikasi dengan lembaga keuangannya dari hari ini, Mbak Rami. Yang sering terjadi itu butuhnya besok atau minggu depan, minjemnya hari ini kan pasti nggak siap tuh, ininya kurang, itunya kurang gitu. Jadi saya selalu bilang, nggak apa-apa minjemnya nanti gitu ya 3 bulan 6 bulan setahun lagi tapi persiapannya dari hari ini karena biar kita tahu oh, ternyata butuhnya kayak nomor rekening ya itu wajib lalu mungkin butuhnya apalagi tadi ya selik ya mungkin kita ingat-ingat dulu ada nggak yang dulu cicilan belum dibayar misalnya kayak gitu-gitu. Nah jadi dari situ kita akhirnya belajar kan karena minjam ke bank ataupun ke lembaga lainnya itu juga sebenarnya sebuah proses ya
yang dibilang gampang-gampang susah sih. Cuman di awal Iya. biasanya kalau orang belum belum pengalaman tuh kayaknya menakutkan gitu. Padahal sih nggak juga sih, mestinya sih cukup fair lah mereka. Oh, berarti eh, kita sebagai pelaku UMKM kalau memang mau ada pinjaman modal, berarti kita harus membuat dulu rekeningnya ya, Coach ya. Tapi dibagusin dulu di Iya, rekening korannya nih ya, Coach ya, biar nanti saat lagi iya, kita mengajukan di-approve sama iya, bank tersebut. Seperti itu ya, Coach ya. iya. Oke deh. Jadi biasakan transaksinya jangan jangan cash, transaksinya melalui rekening. Oh gitu. Itu jadi laporan keuangan paling sederhana itu sebenarnya rekening bank. Oh, terus gimana dong coach misalnya nih, misalnya kayak pedagang kaki lima kan kebanyakan kan dia kan nggak pakai transaksi pakai SDB kan nggak begitu coach. Terus gimana dong kalau yang Iya, untuk pedagang kaki lima? jadi dia terima nih misalnya dari Merami berapa 200.000 ya. Eh, dia ke ATM kan ada ATM setor tuh, disetor sama dia. Jadi Oh, walaupun yang belinya bayarnya cash, kita tinggal setor. Pada saat setor muncul harinya, jamnya, sama kita ah, tinggal kasih notanya. Kan ada catatannya tuh ya. ah. Ini transaksi dari Bu Rahmi belanja apa namanya jengkol sekilo misalnya kayak gitu. Nanti tercatat tuh. Jadi sebenarnya laporan keuangan paling sederhana itu sebenarnya rekening bank. Nah yang sering terjadi itu kita punya cash lalu dibelanjain lagi akhirnya nggak muncul gitu. Oh, iya. Sekarang gini, Rami sih suka ngelihat kan gini ya coach. Rami salah satunya mempunyai komunitas nih coach, punya komunitas Hmm. UMKM. Uh, tapi banyakan yang mengikut Kerahmi itu dia masih terkendala dalam pemasaran produk-produknya gitu. Dan Iya. dia terkendala saat mau ikut pelatihan-pelatihannya gitu, Coach. Nah, Mhm. bagaimana sih solusinya nih, Coach, kalau menurut Coach Farhan? Iya betul. Jadi komunitas itu mestinya membuat katalog ya. Jadi Mm-mm. misalnya ini anggotanya ada 20 yang khusus kue nastar lah misalnya ya. Ya udah bikin katalog kue nastar. Jadi kita memasarkannya itu bukan satu-satu tapi beramai-ramai. Misalnya ya Oh, tadi balik lagi kenal dengan Pak Camat atau Bu Camatnya, ya didatengin. Pak Camat, Bu Camat izin ini komunitas kita ada produksi nastar ya. Kalau misalnya mungkin untuk apa dan apa silakan pesan gitu. Jadinya biasakan memasarkannya itu sebagai sebuah katalog dan bersama-sama gitu ya. Jadi sisi dorongnya juga lebih bagus dan tentu saja kita bisa bilang ke teman-teman Pemprov DKI bahwa kalau terjadi transaksi berarti kan pemasukan juga kan untuk Pemprov DKI ya kan ada sisi mungkin perpajakannya apapun itu gitu. Nah itu ada sisi positifnya juga. Pemprov DKI sih saya lihat sih sangat positif ya. Cuman kadang-kadang memang teman-teman UMKM ataupun mungkin komunitas yang nggak aware bahwa Pemprov DKI terutama ini sebenarnya sangat-sangat mendukung gitu. Kitanya aja nggak paham, oh ternyata begitu ya gitu ya. Kadang-kadang kembali lagi kan, itu fungsi nah, komunitas tuh, menjadi media kalau komunikasinya gitu. nah, Pemprov DKI-nya mendukung tuh seperti apa ya, Coach? Bisa dilebarkankah topik ini, Oh Coach? iya, Salah satunya ya gitu, kalau misalnya kalau apa gitu. program kan ada namanya Jackpreneur. Ya Ah, Jackpreneur ah, itu kan Jakarta Entrepreneur. Itu kalau ditanya benefitnya banyak sekali, mulai dari PYRT, ya, halal, izin UMK, ya, pemasaran, mereka juga pasarkan. Banyak sekali kok, ada kurasinya, ada pelatihannya tentu saja. Waktu sebelum pandemi malah malah ya benar-benar dibikinin bazar ya seminggu sekali kalau nggak salah. Dulu sangat 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 bagus ya. Cuma setelah pandemi memang ya mau gimana. Orang nggak boleh berkumpul, nggak ada kegiatan, ya ya otomatis mereka akhirnya hanya latihan zoom aja sih. Memang sih kalau zoom nggak efektif ya. Cuman oh, ya mau gimana lagi gitu. oh, berarti banyak ya coach ya keuntungan kalau kita mengikuti atau join di Jackpreneur ya coach ya. Berarti kita harus mengikuti Iya, pelatihan-pelatihan Jackpreneur ya coach ya. Karena iya. kan Cuma saran banyak saya orang. jangan daftar pribadi. Daftarnya Hmm, kumpulan tuh sama komunitas. Misalnya Mbak Rahmi mendaftarkan teman-temannya langsung 20 gitu ya. Jadi lebih buat mereka lebih fasilitasi lebih enak. Misalnya ada halal nih, ya udah siapa mau halal 5, oke dari saya 5 ya. Jadi ngawalnya sama-sama gitu. oh gitu. Jadi berarti kita harus uh, ikut Jackpreneur yang pertama ya coach ya. Setengahnya kan kita Hmm. tahu. Ya, setahu Rami juga kalau kita ikut Jackpreneur nanti kita masuk di Instagram Jackpreneur ya benar nggak coach? Ya itu sih memang terpilih ya, karena kan kalau Hmm. anggotanya Rahmi misalnya ada 1.000 kan nggak mungkin 1.000-1.000-nya. Jadi mungkin beberapa yang mewakili itu bisa gitu. Oh ya sama ya Instagram ya, UMKM Bang Japar juga mesti bikin Instagram tuh. Kalau UMKM Bang Japar kan boleh, kan suka-suka kita kan upload kontennya kan gitu.
Kalau DKI kan UMKM yang sudah dibina kan hampir 200.000. Kalau semua jadi masukin IG kan nggak muat itu memang. Jadi mau nggak mau kan mereka pilih-pilih gitu. Oh gitu. Nah, kayak misalnya nih Coach, produk rumahan. Cara ngembangin usaha produk rumahan tuh seperti apa ya Coach kalau menurut Coach sendiri? Iya, sebenarnya tergantung sudutnya sama tergantung pasarnya. Ya, sama tergantung jangka panjangnya. Ini iseng-isengan aja atau mau Mm, serius, seriusnya tuh serius selamanya lah gitu ya. Kalau memang mm, serius berarti kan mesti dibikinin yang namanya kemasan dulu. Yang mesti rapi, bagus ya. Kan kadang-kadang masih ada UMKM itu masih pakai staples tuh. Staples tuh sama sekali nggak boleh tuh. Itu sebenarnya sangat oh bahaya tuh. boleh. Iya, karena kalau Oh, sampai kemakan, terutama anak kecil kan, ya gimana gitu kan bahaya. bisa nanti kayak Coach. Ya, kedua nanti memang tentu saja perlu logo ya, nanti mungkin stiker ya, desain. Nah itu DKI juga Jackpreneur juga bisa bantu tuh desain-desain itu. Kalau cetaknya sih tetap kita yang nyetak ya, tapi untuk desainnya mereka bisa bantu. Nah kalau sudah itu mulai ngurus perizinan, PIRT paling nggak kalau makanan ya. Nanti setelah itu kalau memang butuh halal dia bisa bantuin halal. Kalau butuh pemasakan mereka bisa bantu pemasakan juga. Jadi sebenarnya sih ya ini kembali lagi ini ngomongin sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu sangat suportif ya. Belum ada CFD, ada bazar, bazar kecamatan ada kan dulu hampir setiap minggu sekali. Ya, betul, betul. Tapi sekarang udah nggak ada ya, Coach, gara-gara ada COVID, jadinya semua belum Iya, masuk. iya makanya akhirnya ya 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 nggak bisa disalahin ya. Bisa gimana kan keselamatan tetap nomor satu. Iya, betul, betul, betul. Nah, kalau mau penglihatan Coach nih, setelah kita kan udah lumayan ya Coach melandai ini ya COVID-nya ya kan Coach ya. Nah, yang Coach Iya, lihat iya. perkembangannya UMKM ini sudah mulai bangkit lagi atau masih stuck di situ aja Coach? Menurut Coach kayak gimana? Eh kalau dibilang stuck juga enggak, kalau dibilang bangkit juga enggak. Jadi sudah mulai menggeliat ya. Menggeliat terutama UMKM yang sudah paham digital, sudah bisa jualan melalui toko online ya, jualan melalui marketplace itu sudah mulai bergerak. Tapi mereka yang memang tetap hanya bisa jualannya offline ya, apakah jualan di depan rumah ataupun jualan mungkin tadinya di CFD itu kan sama itu benar-benar nggak bergerak sama sekali karena ya dia nggak ada tempat berjualannya gitu ya. Nah ini saya selalu menyarankan teman-teman itu ya memang kalau memungkinkan udah mulai gerak ke digital ya paling nggak jualan IG lah gitu ya, Facebook Oh, di lah gitu ya. marketplace ya Coach ya berarti ya. Ya marketplace itu kan yang paling advance, yang paling atas. Itu Mm. juga tergantung teman-teman tuh karena kalau udah marketplace itu handphonenya bisa di standby tuh bisa dipelototin karena kalau istilahnya setengah setengah hari nggak ngelihat lalu tiba-tiba pesanannya kita nggak respon nanti kan bisa kena teguran ya dari sistem atau kadang-kadang di blacklist gitu. Oh, gitu. Baik, baik. Aduh, banyak banget nih ilmu dari Coach ya. Iya ini Nah, di chat kan juga banyak banget yang nanya nih. Cuman saya iya, nggak bisa ngomong. iya apa ya yang kita lihat dulu. Iya. Nah di Wiranesia kita juga punya aplikasi Mbak Rahmi. Itu namanya Star Chain. Itu teman-teman UMKM juga sebenarnya bisa bisa kita bilang bisa chatting sama mentor ya. Itu bisa Oh, download aplikasinya itu juga salah satu bentuk digitalisasi. Ya sebenarnya ini kan juga sebenarnya bisa dibilang kan mentoring ya sesi kita ini via IG. Tapi kan saking banyak yang nanya kan istilahnya coachnya cuma satu tapi yang nanya 30 otomatis kan nggak ke handle gitu ya. Idealnya sih kalau pakai aplikasi itu nanti kita bisa benar-benar ngelihat apa namanya siapa mentornya, siapa UMKM-nya, lalu hasilnya bagaimana. Jadi benar-benar bisa 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 terpantau lah gitu progresnya gitu. berarti bisa ya Coach misalnya Rahmi mau mengadakan perkumpulan dengan komunitas Rahmi yang UMKM, mengundang Coach bersedia ya Coach ya, berarti ya. Apa nih Zoom atau offline? Mungkin kalau offline kita pakai social distancing, mungkin dengan prokes yang Iya, iya. sesuai dengan dari pemerintah. Atau enggak lewat Zoom juga boleh. Coach nanti kita bisa menyesuaikan aja deh. Ya Coach Boleh, ya. boleh. Ya, saat ini memang ya sampai memang pemerintah sudah menyarankan boleh offline ya kita offline. Cuman kalau masih disarankan tidak offline ya nggak apa-apa. Memang beberapa saya juga sudah mulai mengadakan pelatihan-pelatihan offline, tapi Seperti protapnya apa kan tuh tetap Coach pelatihannya kalau boleh tahu nih kita ya pelatihan pelatihannya apa masih aja gitu. seputar UMKM sama.
Sekarang topiknya kan digitalisasi ya. Ah, Saya ah, ah. materi yang saya fokuskan itu pertama bisnis plan, satu lagi yang marketing strategi, strategi pemasaran lah. Itu yang paling sering yang saya lakukan saat ini. Nah, tinggal ya tantangannya kalau kalau online ini kan susah ya. Andai pun pakai Zoom, kalau pakai laptop mungkin masih enak, kalau pakai handphone ini kan ya pegang handphone juga, pegang pulpen juga, pegang. Jadi kalau IG ini memang cocoknya lebih ke tanya jawab, diskusi, mentoring ya bisa. Cuman kalau udah pelatihan yang bener-bener mikir pakai kalkulator itu ya memang masih offline sih menurut saya. Oh gitu. Coach nih ada yang nanya nih Coach di chat katanya dari Mama Iya. Zaki katanya Coach materinya bermanfaat banget. Mau nanya tadi contoh reseller yang kita beli barang orang kemudian kita kasih apa? Kasih Betul. label kita sendiri, apakah tidak melanggar hak patennya orang dan hak cipta? Seperti itu, Iya. Coach. Ya, ya tentu saja mesti berkomunikasi dengan pemilik barang aslinya. Jadi misalnya saya bikin kue nih, kalau memang saya pikir ya udahlah, yang penting kan saya jualan kue, ya nggak apa-apa gitu. Atau kadang-kadang juga nanti ada penulisannya misalnya produce by Rahmi, distributed atau dijual by Farhan, itu juga bisa sebenarnya. Jadi ditulis istilahnya ini yang produksi sebenarnya bukan saya ya, yang produksi sebenarnya ada orangnya lagi nih gitu, itu juga bisa gitu. Nah, jadinya sebenarnya sih banyak, tapi memang mesti komunikasi betul dengan pemilik pemilik barang ya gitu. Karena nanti dibilang ini kok punya saya kenapa jadi ini, itu juga salah kalau itu. Jadi tetap mesti komunikasi dengan pemilik pemilik atau si produsennya gitu. Nah, menyambung pertanyaan ini, Coach saya mau nanya. Misalkan saya beli barang sama orang ya, Coach ya. Tapi orang itu kita belinya via online, tapi pas nyampe di tempat saya langsung ganti packagingnya. Nah itu gimana, Coach? Nggak apa-apa? Atau bagaimana nih, Coach? Tapi kalau ketahuan Iya, gimana, iya. Coach? Ya, memang itu sih tidak disarankan ya. Jadi andai pun mau dilakukan ya tadi komunikasi. Oh, Komunikasi sama pemilik barang, kita bilang kita izin akan mempacking gitu. Nah kalau jualannya satu dua mungkin nggak apa-apa, emang kalau jualannya banyak mungkin kadang-kadang sensitif tuh gitu. Atau kadang-kadang kita mungkin mau menghadiahkan ke orang, tapi kesannya kayak kita ngasih hadiah apa kue ulang tahun kan, kadang-kadang kita kita apa sih ganti bungkusnya, jadi kesannya kita yang bikin kan, kadang-kadang juga gitu, iya. itu mungkin masih oke. Emang kalau menjual lagi ya mungkin tetap sebaiknya dikomunikasikan kepada pemilik merek itu sendiri gitu. Oh gitu. Nanti takutnya mungkin ya coach mungkin takutnya orangnya menginfokan ke pemilik usaha tersebut nanti ada uang ini nggak coach ada uang pakai jasanya punya dia gitu nggak coach Ya, ya, biasa-biasa. itu biasanya sih ya tergantung negosiasi sama tergantung skema kerjasamanya. Sepemahaman saya malah kalau kita ngambil barang dia dalam jumlah banyak bisa jadi harganya malah lebih murah kan. Oh Dapat iya harga betul. diskon lah gitu ya, karena kita lebih banyak. Nah, tinggal brandnya aja sama penulisan di brandnya. Itu memang ya itu plus minus, ada beberapa memang spesialisnya dia nggak jual, dia hanya produksi memang banyak ya. Contohnya banyak teman-teman mainnya di madu ya. Jadi Mbak Rami silakan deh mau tulis madu apa gitu, ataupun kosmetik juga lagi banyak tuh ya. Jadi mereka istilahnya itu memang pabriknya itu menyediakan produknya itu silakan di brand apa di branding gitu. Nah, berbeda memang dengan makanan, kue ya. Itu biasanya memang ya karena mungkin bikinnya nggak tahu susah, orang lebih senang bikin sendiri memang sih gitu. Berarti tetap ya coach intinya kita harus menginfokan lagi kepada pemilik usahanya itu kalau kita mau mengganti labelnya atau bisa aja kata coach tadi infonya itu bakal lebih murah kalau kita beli banyak jadinya kan ya coach ya. Iya, iya. Kerjasama jadinya. Kerja sama benar-benar benar. Nah, coach tadi kembali lagi ke Jackpreneur. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak sih info-info yang coach tahu nih Jackpreneur akan buka lagi nih pelatihan-pelatihan ada nggak coach kira-kira? Kalau pelatihan Zoom sih mereka jalan terus ya, kalau Zoom ya. Nah, Oh cuman gitu. kalau offline kelihatannya masih ngelihat ini ya, ngelihat arahan gubernur ya. Ya mudah-mudahan sih di Juni ataupun setelah Lebaran mungkin sudah mulai, tapi mungkin ada social distancing-nya, ada berjaraknya. Tapi infonya sih ya seperti itu. Cuma kalau pelatihan Zoom banyak sekali dari mereka. Itu mungkin Kalau target pelatihan category Zoom kalau mau itu ada kita ya. dapat sertifikat nggak sih coach? Mestinya dapat ya.
eh, mesti dapat tapi e-sertifikat ya. Jadi sertifikatnya PDF ya. Oh, jadi nanti kita ngeprint sendiri seperti itu ya coach ya. Mm-mm. Oh gitu. Lebih kurangnya seperti itu atau di save di handphone. Hmm, kira-kira nih, Ray mau info nih dari coach nih, apakah ada info-info nih kegiatan-kegiatan Pemprov yang bakal mendukung UMKM selain dari Jackpreneur apa ada lagi sih coach? Mm-mm. Kira-kira. Banyak ya. Saat ini mereka kerjasama dengan beberapa mall contohnya ya. Nah, jadi Heeh. mereka istilahnya yang barangnya ready, mereka bisa display di mall. Itu yang pertama. Kedua, ada namanya e-order ya. E-order itu jadi kayak kayak apa ya? Kayak apa ya? Jadi kayak e-katalog kayak e-katalog ya. Kayak e-katalog tapi ini khusus UMKM. Sebelum Oh, pandemi mereka sudah pakai itu. Jadi kalau misalnya mereka ada rapat ataupun butuh apa souvenir kecil-kecilan mereka ordernya lewat e-order itu. Nah, kembali lagi tantangannya karena ada pandemi kan memang anggaran per makanan di stop ya tahun lalu. Tahun ini sih kembali lagi kalau misalnya sudah kembali mestinya bisa tuh. Nah, tinggal teman-teman nih mesti merapat secepatnya tuh gitu. Karena kan mesti pilih-pilih kan mana yang siap produknya UMKM Bang Japar masuk ke sana. Lalu tahapannya, prosedurnya, belum perizinannya ya. Setahu saya itu paling nggak punya IOMK. Kalau punya halal lebih baik lagi kayak gitu-gitu tuh. Jadi tetap ada syarat dan ketentuannya gitu. berarti kalau untuk bikin ada kalimat halal kita harus ke BPOM ya, coach ya, seperti itu. Enggak. BPOM lebih ke kalau obat ya, lebih ke ataupun mungkin ada yang lebih sifatnya kimia bisa ke BPOM. Kalau halal itu ke MUI ataupun ada salah satu badan lagi saya lupa. Nah, tapi DKI itu juga memberikan loh halal gratis ya, tapi mesti daftar dulu tentunya ya. Jadi mereka ada alokasi tuh setiap tahunnya memberikan halal gratis kepada UMKM binaannya. Nah, tinggal tentu saja jumlahnya nggak banyak, jadi perlu perlu daftar dan ngantri lah gitu, lebih kurangnya sih. Jadi memang saran saya buat teman-teman UMKM khususnya di wilayah Pemprov DKI segera aja mendaftarkan diri minimal berkomunikasi kan udah ada kantornya di kecamatan, jadi tinggal tinggal Ke lompat gitu, kecamatan. tinggal datang. Temuin ada kantornya kok kantor Jackpreneurnya ada kok, ada pendampingnya juga di sana. Oh, di kecamatan ada ya coach ya Hmm. yang ngurusin tentang jackpreneur-nya ya coach ya, Di setiap seperti itu. kecamatan ada. Jadi tinggal kitanya aja yang inisiatif. Nah, cuman kalau bareng-bareng dengan komunitas lebih enak kan gitu. Kalau datang sendirian kan mungkin kecamatan mungkin pelongo mungkin nggak enak kagok ya. Kalau rame-rame kan seru gitu. Kali-kali ada takjil atau buka puasa bersama di Oke. sana. Terus coach ini menanya untuk bikin brand yang baik itu bagaimana sih caranya yang agar dimudah sama orang-orang langsung gitu coach? Ya, ini brand ini selalu jadi tantangannya karena kan brand ini kan menyangkut nama ya. Itu sebenarnya saya selalu bilang kalau kita apa namanya analogikan itu mirip dengan kayak apa cari nama anak ya. Cari nama anak ini Hmm, kan kalau bisa benar-benar beda dengan yang lainnya, tapi kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin beda, pasti ada yang nyambungnya sama. Jadi saya selalu sarankan brand itu paling nggak dua kata ya, kadang tiga kata. Ya. Jadi kalau tiga kata itu kadang-kadang dia bisa kemungkinan samanya itu satu katanya gitu. Nah, jadi bagian itu yang teman-teman mesti mesti pilih-pilih. Tapi yang jelas jangan sampai milih merek asal-asalan aja. Ya. Kalau asal-asalan nanti istilahnya dikenalnya dengan nama yang nggak pas gitu atau mungkin nggak kekinian ya ataupun kurang keren lah gitu ya kalau kalau kita bilang gitu zaman now gitu. berarti ngambil nama anak atau yang namanya kira-kira lagi kekinian-kekinian ya coach ya, Ya seperti ya itu. bisa gabungan nama-nama bau-bau Jepang dikit, bau-bau Korea dikit juga boleh kok. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi sebenarnya Oke memang deh. kayaknya susah kalau satu kata. Mungkin mesti dua kata ya. Satu kata saat ini mungkin udah banyak yang sama gitu kalau satu kata. Oh, seperti itu. Nah, terus kok tadi kan menyinggung tentang kemasan jangan pakai strapless gitu ya, Coach ya. Nah, Hmm. Hmm. kemasan yang baik itu seperti apa sih, Coach? Salah satu contohnya gitu, Coach. Pengganti Kemasan saat ini strapless. sudah banyak yang apa ya yang udah jadi ya. Jadi udah tinggal kalau botol udah tinggal ditutup ya. Kalau snack itu udah ada zipnya gitu ya. Sebenarnya sih banyak sih tinggal beli di marketplace kemasan disesuaikan. Nah, tinggal kalau kita pilih kemasan mana yang memang cocok itu tinggal ya kak saya sih kalimatnya nyontek aja gitu. Jadi teman-teman
masuk ke IG-nya teman-teman yang memang udah bagus kemasannya lalu dicontoh gitu. Belinya banyak kok sekarang marketplace sudah kita tinggal ketik misalnya kemasan botol itu pilihannya banyak ya, kemasan snack itu juga banyak, kemasan kue juga banyak. Jadi kita nggak sesulit dulu ya belinya mungkin susah ataupun ini sekarang udah sangat mudah kok gitu. Nah tinggal ya teman-teman yang kembali lagi informasi gini biasanya dapatnya di komunitas gitu ya, kecuali kalau memang kajian Google ya, kajian nyari tahu di internet gitu. Seperti itu. Baik, mungkin ini kali ya Coach, yang pakai strapless, kita pakai double tip atau lakban kali ya Coach ya, seperti itu. Jangan dua-duanya. Sekarang udah banyak Oh, kok jangan dua. kemasan yang udah ada zipnya udah banyak kok. Jadinya Oh tinggal gitu. beli aja kemasannya. Jangan dua Seperti karena apa? kalau staples ataupun lakban itu dia nutupnya nggak rapat nanti bisa ada yang kemasukan ya kemasukan apa kemasukan angin ya jadinya apa jadi kayak kayak bantet ataupun apa ya baiknya sih kemasannya benar-benar zip lah zipper ya istilah itu yang kayak ada tuh yang kayak di zip gitu udah banyak kok pilihannya jadi saran saya sih cari kemasan yang memang udah istilahnya buka tutupnya gampang nyimpannya gampang gitu ya dan bisa ya kadang dikemas dua kadang-kadang sama mereka itu kalau benar-benar mau tahan lama gitu. Balik lagi, gini, baik, oke, oke. Tadi sempat kepikiran, balik lagi, mau dong Coach, mungkin ada yang baru join kan Coach ya, kita mengulangi bagaimana sih cara meningkatnya semangat kita di saat pandemi ini, tips-tipsnya dari Coach tadi. Takutnya kan ya baru ada yang join itu Coach, jadi kan ada yang belum tahu. Soalnya tadi ada yang chat ke saya, katanya, tolong diulangin lagi dong cara meningkatkan pasaran UMKM di saat pandemi, kata gitu. Ya, yang pertama tentu saja mengetahui pasarnya. Nah, pasarnya saat ini kan ada di dunia online ya. Online itu bisa IG, Facebook ataupun marketplace. Jadi buat teman-teman memang pertama pasarnya bisa dipetakan. Nah, kedua carilah pasar yang memang dekat sekali sama kita. Jadi bisa teman, ya saudara, tetangga. Karena pada saat kita menjual ke orang yang lebih kenal, orang yang belinya itu lebih pede kan. Karena kan gua kenal nih sama Rahmi nih, kalau kayaknya aman deh gitu ya. Apalagi kemarin kan sempat ada kasus yang apa sih? Nah, itu sate sianida. Kita sebenarnya Oh iya, ngeri juga ya. betul-betul. Iya, itu kesannya sederhana tapi kan ya istilahnya akhirnya orang kan takut juga ya kalau ada UMKM itu isinya ternyata kita nggak pernah tahu campurannya apa dan apa gitu. Akhirnya kan kita kadang-kadang kan istilahnya itu memang ya beli sama yang minimal gue kenal deh yang jual nih gitu. Nah itu aja dulu gitu. Jadi memang buat teman-teman untuk tips pandeminya ini ya jual kepada orang yang kita kenal dulu karena akan lebih mudah ya. Tinggal tantangannya teman-teman selama ini gaul nggak gitu. Maksudnya sering silaturahmi nggak? Kalau enggak ya memang kalau nggak punya teman memang ya sedikit menantang karena kalau mau nyari teman sekarang kan udah rada susah ya karena kan ya lagi pandemi gini gitu. Oke. Terus Coach, terakhir ya Coach, pertanyaan terakhir. Hmm. Karena udah habis nih Boleh. pertanyaannya. Iya, iya. Boleh. Pesan-pesan dari Coach nih supaya kita tetap semangat, yang sedang berjualan UMKM-nya, biar tetap walaupun lagi melempem ya Coach kalimatnya, penjualannya, tetapi tetap semangat. Hmm. Bagaimana sih Coach pesan-pesan dari Coach sendiri ke kita-kita? Iya. Yang pertama ini kejadian pandemi ini kan tidak hanya berlaku untuk satu dua orang, jadi memang berlaku untuk semuanya. Jadi kita ini sebenarnya menghadapinya bersama, istilahnya sama kayak puasa ya. Puasa ini kan kalau sendirian kan berat, kan kalau semua orang puasa kan secara nggak langsung lebih enteng lah ya gitu. Jadi sama, jadi buat teman-teman mesti basisnya dipahami bahwa kejadian yang menimpa kita ini sebenarnya semuanya terkena dampaknya, terkena imbasnya. Jadi jangan merasa, aduh nih kayaknya saya aja nih yang kena nih, jangan merasa begitu. Kadang-kadang kalau kita merasa, ini kayaknya gue doang deh yang diazab atau yang dilaknat kalimatnya, jadinya terkesannya kan bagaimana. Jadi kita pahami bahwa ini kejadian bersama-sama gitu. Nah tinggal kita mesti mencari solusi secepatnya. Jadi memang mesti bangkit lagi, mesti semangat ya. Tinggal memang kalau ngelihat pasar kan mesti sudah online. Online ini mau nggak mau memang teman-teman mesti berpindah ke ya tempat jualan online ya, mulai dari paling sederhananya toko online ataupun kadang-kadang IG, Facebook ya. Kalau nggak tahu caranya mesti belajar ya. Sisanya sih marketplace juga sesuatu yang memang bagus walaupun itu ilmunya juga beda lagi. Nah, yang terakhir itu ya memang mesti berkomunitas, mesti bersama-sama. Memang kan kadang-kadang ego itu kan tinggi ya, kadang-kadang
Saya maunya jualan sendiri, laku sendiri, untung sendiri. Ya zaman sebelum pandemi mungkin sah-sah aja. Zaman zaman now ya rada susah gitu ya. Jadi paling enak itu ya misalnya saya jualan baju, Mbak Kami jualan kue gitu. Mbak Kami tolong dong bilang ke konsumennya beli baju saya gitu. Mbak Kami bilang ke saya, "Ya, tapi jualin juga ya kue saya gitu kan. Kita bisa istilahnya jadi apa bisa saling bantu jualannya lah ya gitu. Nah, itu bisa terjadi kalau di komunitas. Nah, tinggal ya tantangan terakhirnya ini ya karena komunitas yang mestinya bertemu, bersosialisasi, diskusi, mau kan ya via IG, Zoom dan teman-temannya itu kan juga otomatis kan mempengaruhi ya. Kalau hari ini kebetulan aja koneksi mungkin bagus jadinya nggak putus-putus. Cuman beberapa mungkin yang dari luar kota ya ini kan saya lihat banyak ya teman-teman. Saya kemarin ke Toba nih ada teman-teman dari Samosir ya, ada teman-teman dari Medan gitu. Maksudnya semuanya sama gitu, nggak hanya terjadi di DKI, ini semuanya tadi ada yang dari Jogja, yang saya lihat tuh ada yang dari Tangsel ya, saya lihat di yang muncul di chatnya ini. Nah tinggal berkomunitas lah gitu ya, hindarkan rasa malu, rasa nggak enakan, ataupun sungkan, ya nggak apa-apa. Ya kali-kali dia bisa bantu kita juga bisa bantu dia gitu. Nah sisanya kalau boleh saya tutup, pandemi ini kan tidak akan selamanya ya. Ada yang bilang 6 bulan lagi, ada yang bilang setahun lagi, ada yang bilang 3 tahun lagi, tapi nggak selamanya lah gitu. Nah sambil jalan teman-teman memang mesti merubah polanya. Jadi saya memang sedang menjalankan yang namanya kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital ini sih sederhananya teman-teman mesti go digital nih gitu. Yang saat ini ngikutin IG live kita sebenarnya udah digital nih ya. Zaman dulu kan jarang kita diskusi via IG gitu ya. Walaupun kita tahu ada fiturnya, sebenarnya kan jarang sekali gitu. Nah ini ya saya pikir buat teman-teman memang udah saatnya pindah ke IG. Nah, terakhir ya, kembali lagi terakhir lagi, jangan lupakan pemerintah itu punya fasilitas banyak sekali, ya baik pelatihan, ya perizinan, branding, permodalan, semuanya lengkap kok gitu. Nah, cuma kita kadang-kadang kan persepsinya tuh kalau pemerintah tuh kesannya kan ribet, susah, nanti pungli lah, itu udah enggak kok, insya Allah udah enggak ya. Andai iya ya teman-teman masih dorongnya dari sisi komunitas gitu. Nah itu sih saran saya sih yang sisanya mungkin kalau bisa ini diadakan terus kan biar tetap semangat terus nih gitu. Dan Bang Japar misalnya bisa membuktikan bahwa komunitas itu adalah solusi terbaik saat ini gitu. Kita hadapi ini bersama-sama gitu, Pak Rani. Aduh, Coach, makasih banyak waktunya. Mm-mm. Alhamdulillah ya, Coach ya, nggak kerasa semua pertanyaan-pertanyaan yang udah dibikin nih, udah dirancang, udah ditanyakan ke Mm. Coach, dijawab dengan cepat sama Coach Farhan, Masya Allah. Iya, iya, iya. Yang Ahlinya ya, penting Coach, ya soalnya gitu. itu. Ya, Bukan ahlinya lah, makan makan apa makanan sehari-hari kalimat itu. ya, insya Allah semua yang ilmu-ilmu yang Coach udah sampaikan bermanfaat untuk yang mendengarkan dan berkah Amin. untuk Coach Amin. karena udah membagikan ilmu dari Coach ya kan. Nah, Mm. juga Rami mau mengucapkan terima kasih kepada Bunda Fahira yang udah memberikan segala supportnya untuk UMKM Bang Japar sehingga terlaksananya sampai detik ini selama bulan puasa dan insya Allah akan terus nih Coach mungkin setelah bulan Mm. puasa akan ada lagi nanti insya Allah Mm. live stream Insya Allah. seperti ini dan mungkin Coach juga nanti akan diundang kembali untuk mengisi Boleh. acaranya. Ya udah Insya akhir Allah, insya kata Allah. ada lagi nggak Coach yang Coach akan mau sampaikan nih sebelum saya tutup nih Coach? Enggak, ya paling kegiatan Wiranesia kan banyak sekali, jadi dan sangat beragam dan tidak hanya dalam kota kita nasional. Monggo teman-teman ya bisa DM ataupun mengikuti kegiatannya. Banyak yang nanya kegiatan saya apa aja, saya bilang paling gampang follow IG aja. Kalau udah follow IG kan nanti kelihatan. Setelah itu nanti kita bisa ini. Saya juga rencananya setelah Lebaran sih mau keliling-keliling lagi kan. Kemarin sempat keliling terakhir itu ke Makassar sama ke Medan gitu. Nanti mudah-mudahan setelah Lebaran juga setelah mudiknya apa pembatasan mudik itu selesai mungkin bisa mulai keliling-keliling lagi. Jadi silaturahmi online sama offline juga tetap terjaga gitu. Oh, berarti nanti kalau misalnya kita ada mau tanya-tanya, bisa ya Coach DM ke Coach Farhan ya? Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Bisa di IG DM. Saya biasanya balas-balasin sih. Oke deh, baik Coach. Akhir kata terima kasih kepada Coach untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat Hmm. dan untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih. Rahmi tutup acara live streaming ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kata. Makasih teman-teman semua. Terima kasih ya Salam buat Coach. ini ya, Bunda Fahira ya.
Oh iya, siap-siap. Makasih ya, Coach Ya, ya. ya, Makasih. Assalamualaikum. Ya. Salam.